Di atas wajib ada sunnah. Ya, maka disebutkan sholat rawatib itu menutupi sholat wajib. Kurang khusyuk, bacanya kurang benar, maka tutupilah dengan sholat rawatib. Puasanya di bulan Ramadan kurang bagus, tutupilah dengan puasa Syawal. Maka sunnah begitu. Ya, di sunnah itu ada nafilah, ada fadilah. Itu 3, berarti kan 0, 1. Nah ini istilahnya di atas wajib ada sunnah. Kemudian di ke kirinya ada haram. Ya kan? Haram itu jelas harus dijauhi. Ya kan? Baik haram dalam masalah akidah maupun haram dalam masalah fikih. Ya kan? Ya, haram dalam masalah akidah itu banyak, sifat-sifat syirik itu haram. Ya kan? Sifat-sifat kafir itu haram. Ya kan? Kalau dalam masalah fikih makanan, ya kan? Makan babi, bir, itu kan haram. Ya, berzina itu haram. Ya kan? Itu dalam yang sifatnya fikih. Di atas haram ada yang samar-samar. Kayaknya haram tapi juga enggak haram. Apa tuh? Makruh. Dibilang haram tidak. Dibilang tidak haram juga kayaknya enggak bagus. Maka disebut perbuatan yang dibenci. Apa misalnya? Kalau bir jelas haram. Tapi kalau rokok gimana? Nah, sebagian orang mengatakan makruh, ya kan? Babi haram, ya kan? Tapi kalau jengkol, ya enak. Suka nggak suka. Apalagi semur ya. Jadi kalau Nabi pernah datang ke rumah sahabat dikasih apa? Istilahnya kita itu hidangan. Kan dulu mah martabak ya istilahnya ya. Karena apa? Tepung, ntar dikasih daging-daging gitu kan, dikasih rempah-rempah. Nah, di dalamnya ada bawang. Begitu Rasulullah dikasih ini, kata Rasulullah, saya tidak makan. Kalau kamu boleh. Kenapa Rasulullah tidak makan? Ada bawangnya. Karena bawang itu mengakibatkan bau badan. Ya kan? Ya, bukan berarti kan saya nggak boleh. Kalau kamu silakan. Kenapa Rasulullah? Karena ada bawang. Maka dalam hadis itu bawang termasuk yang makruh. Kalau kita nggak ada bawang rasanya nggak enak. Apalagi bawang goreng. Iya, jadi boleh-boleh aja. Nasi uduk nggak ada bawang gorengnya ya, nggak makan. Ya. Jadi itulah. Jadi ada titik tengah. Yang satu halal apa wajib, yang sininya adalah Sunnah. Ke kiri ada haram. Di antara haram dan halal ini Makruh. ada makruh. Jadi orang bertakwa itu seharusnya udah pasti menghindari yang haram. Dan sudah pasti melakukan yang wajib, ya, yang wajib, ya, udah pasti begitu. Maka dikatakan takwa itu adalah ya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Dan takwa juga lebih hebat lagi adalah dia bisa menghindari yang makruh dan menjalankan yang sunnah. Berarti kan takwanya lebih tinggi. Maka dia ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Udah takwa tapi kurang takwa. Tambahin sunnahnya, tambahin tahajudnya, tambahin witirnya, tambahin tadarusnya, kan gitu kan? Tambahin apa lagi tuh? Duha. Ya. Tambahin infaknya 2,5%. Aduh, kecil amat, tambahin. Ya kan? Nah, itu dikatakan untuk meningkatkan ketakwaan, ya kan? Apa nonton ya sinetron. Nonton sinetron haram nggak? Halal. Enggak haram, tapi ada manfaatnya enggak? Oh, ada aisnya ya. Ada manajernya. Ada manajernya. Ya. Wajib kalau ada suaminya. Sinetron enggak Nonton haram, ya. Iya. tapi juga enggak ya. Enggak haram tapi juga enggak halal, enggak wajib. Gimana nih?
Nah, kita lihat ada manfaat dan tidak manfaatnya. Maka sinetronnya apa? Itu grul. Promosi. Nah, itu beda, itu meningkatkan keimanan ya. Jadi hiburan-hiburan yang bisa meningkatkan keimanan. Nonton hasanah, nonton Yang ada serial Islam dan sebagainya. Itu juga ya menambahkan seperti itu. Iya. Itu dikatakan al-qonitat. Kalau nonton Ya, iklan bertakwa ya. Ya. Karena memang perempuan kalau udah di rumah saja ngapain? Oh, iya. Lagi-lagi nonton. Itu kalau udah kecanduan K-pop Korea ya. Wah, udah sampai Korea bersambung-sambung panjang gitu. Udah kecanduan itu komik Jepang bersambung-sambung kan mana-mana itu. Iya. Kita juga begitu. Namanya kenapa? Adrenalin kita, syahwat kita terus dipacu. Ya, tanya yang suka bikin naskah kan gitu ya. Dia pasti ada sambungan lagi supaya kita nonton terus ya. Termasuk film Outrugul juga ada yang sampai masuk rumah sakit ini kan. yang saya punya cucu. Karena kita suka ini. Ya. Apa Dulu nonton waktu punya cucu? Ramadan berapa serial? Sehari 3 serial tuh. Iya ya. Iya, saya sehari 3 serial itu luar biasa. Sampai ada yang diopnam. Sampai ada yang diopnam gara-gara. Nah, kalau memang ada yang makruh ya, itu sebaiknya dihindari. Tapi juga termasuk yang tidak bermanfaat juga sebaiknya tidak dihindari. Apa? Alladzi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menghindari perbuatan nol. Logo. Apa nol? Nggak berpahala, nggak berdosa. Ya sebaiknya carilah yang ada pahalanya, walaupun dikit. Selagi ada pahala dikit, wah nyapu pahala dikit nggak apa-apa. Ya ngepel ada pahala dikit nggak apa-apa. Senyum pahala, senyum. Sampai ada ininya nggak ada duit, ada tukang minta-minta, senyum aja. Pak, duitnya mana? Kan senyum sedekah. Jadi senyum di tukang minta-minta gitu, ada minta gitu. Nanti buka kaca yang ada markernya. Duitnya mana? Senyum aja ya. Senyum Pepsodent. Iya. Ya kan? Sampai seperti itu. Jadi di mana ada celah-celah bisa berpahala, kita lakukan, ya kan? Ya. Apalagi ya pahala terbesar seorang istri adalah kepada suami. Sampai mengatakan begini, memandang istri itu 2 rakaat katanya. Sama seperti 2 rakaat sholat. Ya kalau datang lihatin aja sendiri. Lototin. 2 rakaat. Oh, yang. Jadi boleh, saya kalau datang ke rumah tuh sebelah rumah liatin istri dulu. Apaan sih? Iya, 2 rakaat. Ya supaya kita di luar jangan lihat yang lain-lain, udah cukup lah dengan istri yang gitu. Istrinya belum mandi lagi. Belum mandi, mending menolak kalau nanti ada yang ileran. Jigong. Enggak lah, ya. Insyaallah. Jadi memandang istri itu adalah berpahala. Iya. Di celah-celah sampai begitu. Ya. Iya. Kalau tidur itu, walaupun bagaimana pokoknya nempel, walaupun kelingking sama kelingking nempel aja ini. Itu pahala. Ya, nempel kelingking sama kelingking apa? Apalagi begini, wah ya. Ada lain, ada cerita lain. Maka selesai itu kalau kita melakukan hajat suami istri itu pahalanya besar sekali, benar. Jadi kita melayani istri, istri melayani suami itu pahalanya besar sekali. Dan suami juga harus melayani istri. Ya, ini nggak apa-apa yang ngomong agak ini ya. Ya, kalau kita lagi hubungan, Biasa ya, aja kali. ini suami nggak boleh melepas sebelum istri mengatakan yes. Artinya nggak boleh. Jadi harus sama-sama puas. Ya kira-kira gitu. Sampai begitu. Kenapa? Itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa begitu tuh berpahala? Rasulullah gampang ngejawabnya. Kalau kamu melakukan kepada wanita lain bagaimana? Ya dosa lah. Kalau pada istri, ya lawan dosa adalah apa?
pahala. Ya udah pahala. Sebesar dosa, Iya. sebesar pahala. Iya. Apalagi kemarin saya dapat lagi apa tuh WA. Harus minimal 3 hari sekali. 3 hari sekali sini. Mau dikirimin nggak? Wow, dia meninjau dari sisi kesehatan tuh begitu. Oh gitu ya. Waduh. Ya, kalau yang masih kuat. Ya seperti itu. Jadi itu pahala sampai sejauh itu. Wanita yang solihah itu adalah wanita yang qanitah. Terus al-hafizat. Al-hafizat ini adalah menjaga. Apa yang dijaga? Yang dijaga pertama adalah nama baik suami. Ya. Suami sejelek apapun jangan diceritain. Istri sejelek apapun jangan diceritain. Kenapa? Dalam Quran dikatakan antum libasulakum wa hunna libasulakum wa antum libasulahun. Nah, kamu adalah pakaian bagi istrimu, istrimu adalah pakaian bagimu. Artinya apa? Kita saling menutupi. Jangan cerita kemana-mana. Ya. Sosmed. Tentang bagaimana sosmed. Siapa tuh yang Ya. kayak gitu tuh? Tadi malam Kamu juga lah. Kagak. ya istilahnya kan ke Koja ngomong. Hanya kamu yang datang ke rumah itu nggak pernah ngomong ceritain keluarga bagaimana. Susah senengnya emak nggak tahu. Ya. Kamu kemari lagi susah, emak nggak tahu. Ya. Padahal kalau yang lain mau, oh susah begini, istri begini, anak begini, kamu sendirian. Ya emang lagi ngapain cerita-ceritainnya? Ya. Kepada orang tua saja kalau memang nggak perlu diceritain, nggak perlu ceritain. Ya. Ya. Kalau nggak penting-penting banget. Kan kalau ceritainnya kalau udah sampai tingkat yang tinggi. Apa yang tingkat yang tinggi? Yaitu sampai tingkat Kriminal. cerai. Ya. Hakama min ahliha wa hakama min ahlihi kan itu kan ada hakim di antara kedua. Kalau masih bisa selesaiin sendiri. Kalau udah Iya. Sampai gitu. Jadi kita tahu begitu kita menjadi suami istri, ya pastilah kita ketahuan, oh kamu begini. Oh kamu begini. Oh dulu nggak begini, kok jadi begini kan gitu. Ketahuan semuanya. Ya namanya juga ya istilahnya kan kalau dekat ya seperti kita kepada Allah. Kalau berdoa hanya Allahumma Rabbana, ya kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, kan gitu ya. Itu kan menunjukkan kita hamba Allah Tuhan kan gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi Nabi Yunus menyebut Allah bukan lagi Allah, tapi anta. Kenapa? Sudah saking dekatnya antara Nabi Yunus dengan Allah. La ilaha illa anta. Bukan la ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu inni saya minaz zalimin. Jadi anta itu menunjukkan benar. Jadi begitu juga suami istri, ya. Kalau sudah semakin deket, istilahnya telanjang. Apa telanjang? Artinya kekurangan kita ketahui. Kekurangan dia kita juga ketahui. Bukannya sekedar fisik, ya kan? Tapi juga masalah batinnya, emosinya, karakternya kan gitu kan? Tahu. Jangan dibilang istri saya mah, kan gitu kan? Saya mah, nggak usah. Ya. Selagi bisa dipecahin dah. Ayo kita pecahin sama-sama. Ayo kita. Kenapa? Kan kita ada patokannya Quran dan Sunnah. Ya. Kalau kurang tahu, cari orang yang tahu. Istilahnya tahu. Pas alu ahlet dzikri, bertanyalah pada orang yang lebih tahu. Itulah yang dikatakan bahwasanya hafiz saling menutupi, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan istri, menjaga kehormatan keluarga. Biarin, nggak bakal Sampai-sampai Allah mengatakan ya, Ambil. orang-orang beriman itu yahsabuhum jahiluna agni. Orang-orang jahiliyah menganggap kita orang kaya. Kenapa? Nggak pernah minta-minta, ya, nggak pernah nganjuk, Ngutang bahasa Sunda. ya.
kurang, udah cukup aja sendiri. Ya, utang cukup sendiri sebisa mungkin gitu kan. Ya, artinya kekurangannya harus ditutupi ya. Harus dijaga perasaannya. Ya bagaimana hafizat itu kan seolah-olah istri harus hafizat, menjaga. Istri doang, enggak, suami juga menjaga ya. Menjaga, kalau saya menjaga perasaan itu paling utama. Ya. Yang kita jaga kaca tipis lagi. Wah, udah kaca tipis lagi. Ya. Tulang rentah lagi kan gitu ya. Wah, udah. Kalau tulang rentah berarti kan cepat patah. Kaca tipis cepat pecah. Harus dijaga. Nah, itulah tugas suami menjaga istri. Itulah tugas istri menjaga suami. Seperti itu. Doyan ya. Ini betul. Walaupun sedang menjaga istrinya. Jadi jadi sedemikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat itu lengkap banget ya, di mana suami, di mana istri, bagaimana suaminya, bagaimana istrinya ya. Dan pasti ada gelombang ya kan? Udah pasti ada gelombang. Ya entah dari internal, dari kakak, dari adik, dari mertua, dari bapak, dari ibu kan gitu ya. Itu ada, ya kan? Entah dari teman, itu ada gelombang. Ya kan? Entah gelombang itu dari diri sendiri. Ya kan? Ada perasaan sebel, ada perasaan kesel gitu kan. Itulah ya namanya gelombang ya. Ya, gelombang inilah yang harus dipecahkan ya kan. Maka tugas seorang komandan, tugas seorang kapten, tugas seorang pemimpin, dia harus bisa mengendalikan. Tatkala perahu sudah mulai oleng, mau terbalik, mau tenggelam, itu kan luar biasa ya. Jadi bagi yang pernah naik perahu udah masuk ke dalam ombak baru kerasa. Saya juga mati dalam hati dia. Mati. Iya gitu perahu ya. Kan kita ngeliat hanya di YouTube doang kan, gini di YouTube ya. Tapi yang bagi merasakan luar biasa. Itulah bahta rumah tangga. Tidak bisa mengendalikannya karam, ya pecah, ya kapalnya pecah. Ya, orangnya yang ketakutan keluar dari kapal, ya kan? Kan banyak juga. Pulangkan saya kepada orang tua. Ya kan kembali ke orang tua. Ada yang kayak gitu kan? Nggak tahan dengan kondisi ya Bahrul Amik ini ya. Lautan yang sangat ganas ini. Itu kalau itu. Maka disitulah Allah memberikan pengarahan kepada kita ya. Allati tahafuna nusujahuna fa'izuhuna wahjuruhuna fil madaji wadribuhunna. Dia harus memberikan ya, apabila terjadi oleng, kalau laki-laki namanya dayus, kalau perempuan namanya nujus. Jadi baik dayus maupun nujus sama-sama buruk ya. Perempuan yang menyimpang namanya nujus, laki-laki yang menyimpang namanya dayus. Kalau ada istri kita dicolek sama orang, ya wajib hukumnya kita berantem sama orang itu. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, cerailah istrimu kalau dia dipegang laki-laki, dia mau dan diam aja. Dia pegang mau, aduh nek, diam aja istrinya, terus suami nggak apa-apa, baru segitu doang. Itu laki-lakinya disebut dayus. Perempuannya disebut nujus. Harus marah ya. Dan kalau dia berantem ya, membela kehormatannya berpahala dan hitungannya jihad fisabilillah. Tuh. Kalau lu pada ikut deh di hadapan ada ray begini. Enggak. Wajib hukumnya berantem, jangan pikir menang kalah dulu. Ya kan? Belum tentu kan. Apa lu? Maaf. Badannya ada ray gitu. Tapi apa lu? Enggak apa-apa. Ternyata kayak gitu ya. Ya, jadi mental dulu ya, sebagai seorang suami kayak begitu. Kalau istrinya dimacem-macemin, menunjukkan bahwasanya saya adalah pelindung bagi istri saya. Ya. Nah, itu dikatakan
begitu juga ya, kalau istri dia nujus, kita harus tadi faizuhunna, ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran itu ya ngasih hikmah, apa melalui cerita, apa melalui taklim, apa melalui diskusi, ya kan? Apalah namanya kayak seperti ini nih, termasuk faizuhunna, memberikan mau'izah, pembelajaran, pengajaran. Kalau kita merasa kayaknya di sono, apalagi sekarang, ayo kita nonton YouTube, ya kan, nontonnya nggak apa-apa, ceramah, dengerin ceramah begini kan, itu juga bagus. Kalau nggak mau kemana-mana, itu tugas suami, ya, memberikan pengajaran. Jadi jangan langsung ngomel, bahasa perempuan, gitu ya. Kalau baru sih nggak begitu, kalau baru-baru, kenapa nih, gitu ya. Kalau udah ngomong, kira-kira gitu ya, orang di sono ya, ya seperti itu. Ya. Kemudian sampai ya pisah ranjang, ya. Ya. Tidak sekamar, ya. Atau sekamar tapi pisah, menunjukkan ya kita marah, ya. Dan yang terakhir Islam ya, ini bukan yang lain ya, fadribuhunna, boleh memukul. Bayangin aja, jangan boleh memukul, tampar, gitu ya, jangan. Ya, jadi memukul ini adalah yang terakhir setelah faizuhunna wahjuruhunna fil madoji fadribuhunna, itu Islam. Dan di dalam tafsir dikatakan kalau memukul jangan yang tempat berbahaya, ya, kaki atau pantatnya. Nah, boleh. Kalau tampar, jangan ya. Kalau enggak pelototin. Lihat-lihat. Nah, itu udah kategorinya memukul, pelototin aja. memukul dengan mata, Iya. Ya, atau didiemin. Ya. Kenapa? Nah, kira-kira begitu. Menunjukkan kita tuh, kalau istri kita nujus, ini nggak ada apa-apanya nujus, ngapain? Nggak ada masalah nujus, didiemin. Apa masalahnya? Nggak boleh, kasih tahu dulu masalahnya apa, ya kan? Ya, pelanggaran syari. Ya kalau nggak ada ya udah sakinah mawaddah warahmah. Ini dalam waktu tenang, ya kan? Dan kadang-kadang ada perahunya tenang, tapi kaptennya yang gelisah kan, gitu kan? Jadilah perahu itu gelisah. Ya, waktunya tenang ya tenang ya. Seperti itu Allah memberikan gambaran. Dan di akhir ayat Allah mengatakan fa'in ata'nakum fala tabghu alaihim sabila innallaha kana aliyan kabira. Ya. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Nah, tadi ya. Kalau udah taat, udah bagus, jangan cari-cari alasan, ya kan? Kalau cari-cari alasan harus dicurigai. Jangan-jangan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Artinya udah mulai lirik-lirik, oh pasti ini berarti masalah dia nih. Jadi seperti itu. Kalau dia sudah pada tenang, jangan cari-cari masalah, ya kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, salah satu untuk melihat ayat itu di belakang, paling belakang itu bisa kesimpulan. Jadi intinya laki-laki maupun perempuan supaya taat. Ikhwan wal akhwat fillah, ya, seluruh apa yang disampaikan hari ini pertama adalah untuk saya dan keluarga saya, ya kan? Kalau tadi untuk Dimas mungkin saya dan keluarga saya, ya. Yang kedua untuk kita semua. Maka kalau dalam khutbah Jumat, barakallahu walakum fil Qur'an azim wa nafa'ti bima fihi minal ayati wadzikr taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur. Untuk saya dan kalian, itu untuk khutbah begitu. Kenapa? Intinya memang seperti itu. Semoga kita mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Dan kita ya, rumah ini ya, kalau sering dipakai pengajian, kata Rasulullah SAW, seperti rumah yang bercahaya. Maka dikatakan
Madinah al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dulu nggak ada listrik, ya kan? Tapi Rasulullah mengatakan Madinah, rumah kota ini al-Munawwarah. Kenapa Munawwarah? Baiti jannati. Kenapa baiti jannati? Sahsiyah thayyibah. Ya mar'ah liha. Rijal liha. Jadi Soleh. wanita yang soleh, laki-laki yang soleh membentuk rumah tangga jadi usrah thayyibah. Yang di dalamnya ada baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pengennya pulang terus ya. Ya. Kalau suami pengennya pulang, betah di rumah, itu namanya baiti jannati. Ya. Jangan makan di luar, ya kita makan di luar. Makan di luar. Ada taman. Makan di luar. Ya, seperti itu ya. Kalau udah baiti jannati akan membentuk Madinah al-Munawwarah. Ya, kalau udah bercahaya, cahaya dari Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, masalah nuri kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi juzajah, al-juzajahu kana kalifahu durriyu qadum syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah ya kadu zaituha yudi walau lam tamtasunat nurun ala nuri yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya, ya kan? Dan Allah akan memberikan cahaya kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Kita harus berkehendak dulu, ya kan? Jadi kita dulu berkehendak, nanti Allah berkehendak. Kalau kita nggak berkehendak, masa Allah berkehendak? Ya kan? Kita menghendaki cahaya Allah. Allahumma nawwir qulubina bil imani wal Islam. Ya Allah, berikanlah cahaya kepada hati kami dengan iman dan Islam. Nanti Allah akan memberikan cahaya, insya Allah. Ya, disitulah yang kita harapkan, rumah kita adalah surga. Sebaliknya rumah yang tidak ada dibacakan Quran, tidak ada zikir, tidak ada ngaji, maka laksana kuburan. Semewah apapun, sebagus apapun, kalau rumah itu tidak ada pengajiannya, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada zikir, dia kuburan. Siapa yang mau masuk kuburan? Enggak mau ya. Padahal bukan masuk kuburan. Iya. Nah itu bila bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, terutama bagi saya dan kita semua. Amin. Ini kan udah asar ya? Apa sesi pertanyaan? Sholat asar dulu, sholat asar dulu ya? Hah? Asar dulu. Ya. Ya udah kita ngikut pembawa acara aja. Ya udah kita itu ya, sholat asar dulu ya. Ada yang udah jama? Belum. Nah, kita belum. Yang udah jama? Belum. Udah jama? Yang ini mah belum dijama pasti. Itu juga belum dijama. Yang udah jama nggak apa-apa. Boleh kok udah dijama. Dulu. Yuk. Yang udah dijama sesinya adalah ramah tamah.